Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Witanbu. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Nah, di video kali ini saya ingin coba update modul BSX A5 yang sudah saya rakit beberapa hari yang lalu. Nah, modul ini masih di sini teman-teman, karena saya dengarkan suaranya di 2 hari ini. Tujuannya agar saya bisa mengetahui apa saja sih kelemahan dari BSX A5 ini. Tentunya dengan mengetahui kelemahan, saya bisa membenahi dan mengoptimalkan agar nantinya setelah saya masukkan ke dalam box, hasilnya bisa lebih aman dan nyaman di telinga. Nah, apa saja yang akan saya benahi, saya akan jelaskan pada video ini setelah yang satu ini. Baiklah teman-teman, saya akan lanjutkan pembahasannya. Yang pertama adalah saya akan menambahkan elko pada PSU-nya. Kenapa? Karena agar nantinya bisa lebih optimal lagi ketika volume diputar dengan posisi yang cukup besar, misalnya di atas jam 12, maka nanti akan lebih stabil lagi tegangannya. Nah, untuk menambahkan kapasitasnya sebenarnya bebas mau berapa mikrofarad, yang penting ukurannya tidak terlalu besar, karena saya menggunakan box yang slim, jadi saya akan nanti perkirakan berapa mikrofarad yang akan saya pakai. Oke, itu yang pertama teman-teman ya. Yang kedua, di sini ternyata setelah saya tes beberapa hari, heatsink standar ini terasa panas teman-teman. Nah, tapi bukan karena modulnya jelek, bukan. Ini karena biasnya menurut saya tinggi teman-teman. Nah, sebenarnya bias tinggi itu bagus dari sisi suara, dia menjadi lebih jernih, tapi efeknya adalah panas. Nah, untuk mengatasinya ada dua cara sebenarnya. Yang pertama adalah menurunkan tegangan bias, dan tentunya efeknya nanti kadang-kadang di volume kecil atau rendah suaranya akan terdengar serak. Nah, oleh karena itu saya tidak akan pilih alternatif pertama. Nah, saya akan gunakan alternatif kedua, yaitu dengan menambah atau memperbesar heatsink ini. Ya, setelah diperbesar saya juga akan tambahkan kipas. Dan menurut saya itu sudah bisa mengatasi problem transistor final yang panas. Nah, yang ketiga ini adalah menurut saya sangat penting teman-teman ya. Jadi ketika modul BSX A5 ini dinyalakan atau dimatikan, ada bunyi jeduk di speaker. Meskipun itu tidak nyaring, tapi cukup mengganggu buat saya ketika ingin menyalakan amplifier. Nah, untuk mengatasinya saya akan menggunakan sebuah modul lain, namanya adalah speaker protector. Nah, ini speaker protectornya saya pilih tipe ini karena ada alasannya. Ini speaker protector dengan relay mereknya OEG. Bentuknya cukup kecil. Nah ya, bentuk kecil ini yang saya pilih agar sesuai dengan box yang saya pakai, karena boxnya sekali lagi adalah box yang slim. Nah, tapi meskipun kecil, jangan diabaikan untuk arus yang mampu dihandle oleh relaynya. Di sini arus yang bisa ditangani adalah 5 ampere, dan menurut saya ini sudah cukup untuk menangani output dari power amplifier ini yang hanya 150 watt. Nah, kemudian ketika kita menggunakan speaker protector, yang perlu disetting atau perlu diperhatikan juga adalah delay atau waktu relay ini menyambung. Jadi tidak boleh terlalu cepat. Jika terlalu cepat, maka akan tetap terdengar bunyi jeduk. Kok bisa begitu? Ya, karena ketika power amplifier dinyalakan, maka akan ada aliran arus yang cukup deras untuk mengisi elko-elko ini, apalagi elkonya besar, maka perlu waktu beberapa detik. Nah, ketika speaker protector ini waktunya terlalu cepat,
maka elko ini belum terisi penuh, sudah tersambung ke speaker, maka tetap akan terdengar bunyi jeduk. Nah, jika ternyata speaker protectornya nanti terlalu cepat, teman-teman bisa atasi atau tambah waktunya dengan memperbesar elko yang satu ini atau kapasitor ini. Jadi kapasitor ini letaknya di bagian positif dan negatif. Nah, ini ada dioda. Dari dioda ini masuk ke resistor 330, dari resistor 330 yang plusnya ke kapasitor ini, nilainya 100 mikrofarad. Jika ingin lebih lama lagi, teman-teman bisa tambahkan dengan nilai yang sama, di double atau yang lebih besar. Misalnya punya saya ini, kebetulan saya punya yang nilainya 220 50 volt, ini diganti, atau kalau mau langsung dipakai juga boleh, diparalelkan di sini. Nah, tentunya dengan polaritas yang sama ya, plus dengan plusnya, min dengan minnya, jangan sampai terbalik. Nah, dengan penambahan kapasitor ini, maka delaynya menjadi lebih lama. Oke teman-teman, saya akan coba tanpa menggunakan speaker protector. Silahkan dengarkan bunyi jeduk yang ada di speakernya ya. Oke, ini volume sudah saya mentokkan ke kiri, kemudian saya pasang. Nah, ada bunyi jeduk teman-teman ya. Memang tidak terlalu keras, tapi ini menurut saya cukup mengganggu. Oke, sekarang saya akan pasang speaker protektornya dan nanti kita dengarkan lagi apakah bunyi jeduknya bisa hilang. Saya akan sambungkan untuk catu dayanya dulu. Ini saya ambil dari ekstra ya, ekstra trafo 500 mA. Kemudian saya akan pasangkan di bagian speaker protektornya. Ini CT dan ini 12, saya pilih salah satu. Saya akan sambung dari belakang saja. Ini bolak-balik tidak masalah ya teman-teman, tidak ada polaritasnya. Saya akan solder di sini. Nah, ini sudah tersolder. Nah, kemudian saya akan sambung ke kabel speakernya. Nah, jadi in di tengah seperti ini dan outnya berada di sisi luar. Saya akan balik seperti ini. Jadi ini adalah in dan ini adalah out, begitu ya. Perhatikan sini. Saya akan lepas kabelnya dulu. Saya lepas. Nah, ini juga saya lepas. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya sambung dengan kabel lain pada bagian ini. Yang satu juga saya sambungkan. Nah, sudah selesai. Sekarang output dari power masuk ke in. Nah, sekarang yang out di sini kita tambahkan ke out ya. Ini ada titik out di sini. Yang dari terminal masuk ke out. Nah, ini untuk speaker kiri. Yang kanan juga begitu. In. Nah, ini yang out. Nah, kemudian kita pasangkan yang out di sini. Jadi seperti ini teman-teman, diperhatikan. Ini adalah kabel dari output power amplifier masuk ke in, ini juga dari power amplifier masuk ke in, kemudian yang out masuk ke speaker. Ini yang out masuk ke speaker. Nah, oke, ini sudah jadi. Sekarang saya akan tes apakah masih bunyi jeduk atau tidak. Nah, saya atur dulu posisinya. Oke, perhatikan, saya masukkan di sini.
tidak bunyi jeduk teman-teman. Saya lepas, juga tidak bunyi jeduk. Saya masukkan lagi. Oke, saya lepas, tidak bunyi jeduk. Oke, jadi pemasangan untuk speaker protektor ini berhasil ya, dan waktunya ternyata tidak terlalu cepat. Jadi kalau tidak terlalu cepat, tidak perlu ditambahkan elko ya. Tapi seandainya nanti terlalu cepat, teman-teman bisa tambahkan elko yang lebih besar gitu ya. Oke, untuk kali ini videonya itu saja, dan di video yang akan datang ini akan saya benahi semuanya dan saya akan masukkan ke dalam box ini teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga ada manfaatnya, dan saya berharap masih bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa.